channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ed Nafila. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh iya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Air Pengelarisan. Seperti apa kisahnya? Mari kita kulik ceritanya. Kali ini saya ingin menceritakan kisah pengalaman dari Bu Lilis yang pernah menggunakan jasa dukun sebelum jualannya bangkrut. Bu Lilis disarankan oleh temannya untuk mencari salah satu cara atau ikhtiar kepada dukun. Dan Bu Lilis pun akhirnya mengiyakan saran dari temannya. Karena keadaan toko pakaiannya memang kurang ramai. Sementara kebutuhan hidup yang di bulan tersebut sangatlah banyak. Sehingga mau tidak mau Bu Lilis mengikuti saran dari temannya untuk lari ke salah satu dukun. Bu Lilis berharap dengan bantuan sang dukun dagangannya bisa laris terjual dan memenuhi kebutuhan untuk beberapa bulan yang memang sudah menjadi target. Sudah menjadi kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi. Dari kebutuhan sehari-hari, biaya sekolah anaknya, dan juga biaya rumah sakit suaminya. Hal itulah yang membuat Bu Lilis seperti orang yang kehilangan akal. Singkat ceritanya, Bu Lilis yang sudah sampai ke tempat dukun tersebut, dia disuruh untuk melakukan ritual. Tapi hal itu tidak dilakukan di tempat sang dukun, namun di tempat jualannya. Di tokonya, Bu Lilis disuruh ritual dengan cara menyebar air atau mencipratkan air yang sudah dibacakan mantra oleh sang dukun. Mantra itu seperti memanggil jin agar dagangannya Bu Lilis ini ramai pembeli. Dan hasilnya memang benar. Setelah beberapa hari mencipratkan air yang sudah dibacakan mantra oleh sang dukun, pelanggan konsumen ramai berdatangan. "Mbak, terima kasih ya Mbak. Mbak sudah bantu saya. Dagangan saya bisa laku. Dan sekarang sudah banyak pelanggannya. Makasih Mbak, terima kasih," ujar Bu Lilis kepada temannya sembari memberi beberapa lembar uang yang sudah ditaruh di dalam amplop untuk temannya sebagai rasa terima kasih. Karena berkat bantuan temannya ini, Bu Lilis bisa mencukupi kebutuhannya. "Tidak usah Bu, saya ikhlas mengantarnya," kata temannya Bu Lilis. "Terima saja, itu tidak seberapa dibandingkan saya yang kemarin waktu itu masih keadaan terpuruk, belum bisa memberikan lebih kepada sampean Mbak," pinta Bu Lilis. "Kalau begitu saya terima kasih ya Bu Lilis," jawab temannya kemudian. Ritual itu dilakukan setiap kali Bu Lilis membuka tokonya. Dari rumah Bu Lilis membawa botol air mineral yang dari dukun tersebut. Dan setiap seminggu sekali Bu Lilis harus datang ke dukun tersebut meminta satu botol air mineral karena dalam satu minggu air itu sudah habis. Bagi orang yang tidak tahu, mengiranya itu hanya sebatas botol minuman. Namun kenyataannya itu adalah air pengelarisan. Ritual tersebut terus-menerus dilakukannya sampai hampir 1 tahun lamanya.
Hampir 1 tahun lamanya kondisi suaminya pun juga sudah membaik. Segala kebutuhan tercukupi, hutang-hutangnya juga sudah terlunasi. Selama 1 tahun ini, hasil dari toko yang dikelola oleh Bu Lilis dikenal di lingkungan pasar, yang memang terkenal dengan dagangannya yang sangat laris, murah, dan juga berkualitas. Orang-orang mengira larisnya tokonya Bu Lilis itu bukan karena pengelarisan atau bantuan dari sang dukun. Yang tahu rahasianya Bu Lilis adalah salah satu temannya yang sudah mengantarnya. Maka dari itu, Bu Lilis selalu memberikan uang setiap bulannya untuk menutup mulut temannya, agar orang-orang di sekitar tidak tahu dan agar mereka mengira kalau larisnya tokonya Bu Lilis itu karena kualitas dan juga harganya yang murah. Padahal Bu Lilis menjualnya terbilang mahal karena ia mendapatkan laba yang lumayan besar. Dari hasil 1 tahun itu bisa merenovasi rumahnya, bisa membeli motor untuk anaknya yang sudah kuliah. Segala keperluan dapat dibelinya. Tapi ada satu kejadian yang membuat Bu Lilis ini sakit hati dan kecewa. Bahkan bisa dibilang frustasi. Karena ada satu kejadian saat dia harus menyerahkan salah satu keluarganya yang akan dijadikan tumbal sebagai pengganti atas apa yang sudah dihasilkan selama 1 tahun. Bu Lilis diberitahu ditemui oleh sosok yang menyeramkan yang datang lewat dalam mimpinya. Mimpi itu datang bukan hanya 1 kali saja, tapi 1 minggu itu bisa 3 kali mimpi itu datang. Dan yang paling membuat Bu Lilis takut karena di minggu keempatnya setiap hari mimpi itu selalu menghantui, yang dimana Bu Lilis harus menyerahkan salah satu keluarganya. Sosok yang menemuinya itu adalah sosok jin yang sudah membantu Bu Lilis untuk mendapatkan kekayaan lewat media air penglaris dari sang dukun. Ternyata di balik larisnya toko pakaiannya Bu Lilis ternyata ada tanggung jawab yang harus diterima. Ada timbal balik yang harus dipertanggungjawabkan oleh Bu Lilis. Dan ternyata anaknya sebagai pengganti dari apa yang sudah jin itu berikan. Bu Lilis yang tidak tahu menahu tentang dunia perdukunan. Tapi karena waktu itu pikirannya sudah kalang kabut, akhirnya dia terjerumus ke lembah setan. Dan kini Bu Lilis harus menanggung akibatnya. Setelah mimpi itu datang sampai 10 kali berturut-turut selama 1 bulan. Lalu kemudian mimpi itu diceritakan kepada suaminya. Suaminya yang mendengar cerita dari Bu Lilis ini sontak saja terkejut. Suaminya tidak menyangka kalau istrinya nekat pergi ke dukun. "Sebenarnya itu mimpi apa, Bu?" tanya suaminya Bu Lilis. "Pak, di dalam mimpi itu kalau ibu harus menyerahkan bapak atau anak-anak sebagai penggantinya, Pak. Ibu takut, Pak. Ibu tidak tahu kalau akhirnya akan begini, Pak. Maafkan ibu. Sekarang ibu harus bagaimana, Pak?" kata Bu Lilis ketakutan. "Kenapa ibu baru cerita? Terus apa yang ibu sudah lakukan sampai mimpi itu datang terus-menerus?" tanya suaminya. Bu Lilis bercerita kalau dia setiap minggu selalu datang sembari membawa barang dagangannya untuk diantarkan ke salah satu konsumen. Dengan Bu Lilis selalu mampir dulu ke tempat dukun untuk mengambil air yang sudah disediakan dan dibacakan mantra-mantra oleh sang dukun itu. Dan itu sudah dilakukan selama 1 tahun lamanya.
Waktu itu suaminya benar-benar tidak menyangka kalau istrinya yang dianggap istri yang soleha, istri yang tidak lepas sholat 5 waktunya, tapi kok bisa-bisanya terjerumus ke dunia hitam dengan cara meminta bantuan kepada sang dukun. Suaminya tidak habis pikir bagaimana ceritanya sampai Bu Lilis mengambil langkah seperti itu. Dan juga Bu Lilis tidak mau menceritakan siapa yang mengajaknya, karena Bu Lilis takut suaminya marah-marah. Bu Lilis pun mengungkapkan, lalu kemudian Bu Lilis mengungkapkan kepada suaminya, "Maaf Pak, karena keadaan dulu sewaktu Bapak ada di rumah sakit, Ibu jualan pakaiannya tidak ada yang membeli sama sekali Pak. Sehari 2 hari hanya cukup untuk makan. Sementara semesternya anak yang pertama harus dibayar. Dan anak kita yang duduk di bangku SMA pun harus bayar Pak. Apalagi ibu harus mengembalikan sumbangan. Semua itu harus ditanggung ibu, sementara bapak ada di rumah sakit. Dan jalan satu-satunya kita adalah berjualan pakaian di toko untuk menopang hidup kita." Bu Lilis menjelaskan kepada suaminya. "Maafkan Bapak ya Bu, waktu itu Ibu harus pontang-panting mencari uang dan semuanya sudah terlanjur. Tapi ini soal mimpinya Ibu, Ibu harus datang ke salah satu orang yang benar-benar tahu tentang mimpi yang dalam Ibu." "Terus kita harus nanya kepada siapa Pak?" tanya Bu Lilis kebingungan. "Kita tanya kepada Pak Kiai saja Bu, barangkali Pak Kiai bisa bantu kita," pinta suaminya Bu Lilis. "Kira-kira kapan kita akan ke sana Pak?" tanya Bu Lilis. "Secepatnya kita harus ke sana Bu, kita jangan mengulur-ngulur waktu lagi sebelum apa yang tidak kita harapkan itu terjadi," jawab suaminya. "Ya sudah, nanti habis sholat maghrib kita datang ke tempat Pak Kiai ya Pak," ajak Bu Lilis. Siang itu Bu Lilis tetap berjualan tapi tidak berani mencipratkan air di depan tokonya. Bu Lilis merasakan hawa yang berbeda sekali. Mungkin jin yang membantu Bu Lilis tidak terima. Suasana di luar toko yang lainnya itu terang, tidak ada angin, tidak ada hujan. Tapi suasana di tempat Bu Lilis ini, di dalam ruangan itu seperti ada angin puting beliung. Pusaran angin yang menghempaskan tubuh Bu Lilis di atas meja sampai kepalanya pusing. Seakan-akan tubuh Bu Lilis diputar-putarkan. Tubuh Bu Lilis sampai tidak bisa digerakkan. Dengan kondisi yang masih tersadar, Bu Lilis menyebut asma Allah. "Ya Allah, ya Allah, tolong aku ya Allah." Pusaran angin yang ada di dalam tokonya itu tiba-tiba saja berhenti. Iblis yang tidak kuasa menahan suara Bu Lilis yang menyebut asma Allah membuat keadaan kembali seperti semula. Keadaan Bu Lilis yang sudah lemas, pusing dan juga takut seketika itu juga tokonya ditutup dan Bu Lilis pun memutuskan untuk pulang ke rumah. "Loh Bu, kok sudah pulang?" tanya suaminya Bu Lilis. "Iya Pak, dari pagi sampai sore ini sama sekali tidak ada yang mampir ke tokonya Ibu," jawab Bu Lilis. "Ya sudah, tidak apa-apa, kita siapkan saja semuanya untuk kita bawa ke Pak Kiai," jawab suaminya. Setelah sholat maghrib berjamaah, Bu Lilis dan sang suami berpamitan kepada anak-anaknya. "Nak, Ibu sama Bapak mau pergi ke rumah Pak Kiai sebentar ya. Kalian jaga rumah baik-baik," kata Bu Lilis. Setelah berpamitan kepada anak-anaknya, mereka segera bergegas ke rumah Pak Kiai dengan mengendarai sepeda motornya. Tidak membutuhkan waktu yang lama, mereka pun sampai di rumah Pak Kiai. "Assalamualaikum," ujar suaminya Bu Lilis. "Waalaikumsalam, silakan masuk Pak,"
Bu, jawab Pak Kiai. Iya, terima kasih Pak. Mohon maaf, ada perlu apa ya datang ke sini? Tanya Pak Kiai. Bu Lilis kemudian menceritakan kepada Pak Kiai. Jadi begini Pak, saya beberapa hari ini hampir setengah bulan ini mendapatkan mimpi yang sangat menakutkan. Dan mimpi itu sering datang setiap malam. Ujar Bu Lilis. Mimpi? Mimpi apa Bu? Tanya Pak Kiai penasaran. Saya mimpi didatangi iblis yang berbulu hitam Pak. Dan saya disuruh menyerahkan salah satu nyawa keluarga saya. Kejadiannya karena sebelumnya itu saya datang ke tempat Mbah Dukun untuk meminta air penglaris. Dan sudah berjalan selama 1 tahun Pak. Bu Lilis menjelaskan kepada Pak Kiai. Pak Kiai yang mendengar cerita dari Bu Lilis paham kalau yang dilakukan Bu Lilis ini bersekutu dengan iblis. Astagfirullahaladzim, begini saja Bu, tapi sebelumnya mohon maaf ya, Ibu melakukan hal seperti itu, Ibu sadar? Tanya Pak Kiai. Saya sadar Pak, saya mengakui itu salah dan musyrik, jawab Bu Lilis. Terus kenapa Ibu lakukan terus-menerus? Sampai hampir 1 tahun lagi? Tanya Pak Kiai. Bu Lilis yang mendapatkan pertanyaan tersebut hanya bisa menundukkan kepalanya. Lalu kemudian yang menjelaskan suaminya Bu Lilis. Sebaiknya ibu mulai malam ini secepatnya lakukan sholat malam, sholat hajat, dan lakukan dengan keyakinan, dengan taubatan nasuha. Ibu melakukan sholat itu dengan minta ampunan kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta ampunlah atas apa yang sudah dilakukan ibu selama 1 tahun. Mintalah perlindungan. Semoga apa yang ada di sekitar ibu, hal-hal yang buruk semua itu bisa dijauhkan atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukanlah setiap malam. Dan yang utama, ibu mintalah segala sesuatunya bukan kepada iblis atau dukun, tapi mintalah kepada yang menciptakan makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan cara lain seperti ini. Pak Kiai menuturkan kepada Bu Lilis. Tapi tolong bimbing saya ya Pak, bimbing dan bantu saya. Saya ingin diselamatkan dari jin yang sudah datang dalam mimpi saya Pak. Rengek Bu Lilis. Iya, insya Allah saya pasti akan bantu sebisa mungkin. Semoga Allah memberikan kuasa dan izinnya untuk bisa menolong ibu. Semoga Allah mengizinkan, karena saya hanyalah manusia biasa. Kita sama-sama makhluk hidup ciptaan Allah, jawab Pak Kiai. Mohon maaf ya Pak, perilaku istri saya sudah musyrik, yang sudah menyekutukan Sang Pencipta. Tapi sebenarnya dia tidak tahu menahu kalau yang selama ini dia lakukan itu adalah musyrik. Dia awalnya datang ke dukun meminta bantuan agar apa yang menjadi tanggung jawabnya, bebannya waktu itu menjadi mudah. Tapi alhasil istri saya terjerumus ke jalan sesat, kata suaminya Bu Lilis. Mintalah ampunan kepada Sang Pencipta Pak, Bu. Segala sesuatunya itu atas kehendak Sang Pencipta, bukanlah kepada jin atau iblis, jawab Pak Kiai. Singkat ceritanya mereka pulang malam harinya. Bu Lilis melakukan sholat malam dan kemudian berdoa meminta ampunan. Saat sedang berdoa, sosok yang ada di dalam mimpinya Bu Lilis yang sudah datang hampir 10 kali setiap malamnya itu nyata hadir. Sosok itu hitam berbulu, badannya kekar dan besar. Tiba-tiba berada tepat di depannya Bu Lilis. Sontak saja membuat Bu Lilis menjerit ketakutan. Ah, tolong, tolong! Dengan ketakutannya Bu Lilis menangis terseduh-seduh. Suaminya waktu itu sedang ada di kamar lain. Suaminya Bu Lilis kaget mendengar teriakan dari istrinya. Astagfirullahaladzim, Bu, kenapa Bu? Tanya suaminya Bu Lilis panik. Sosok itu Pak,
Sosok yang ada di dalam mimpinya ibu tadi datang tepat di hadapan ibu, Pak, ujar Bu Lilis yang masih ketakutan. Tenang, Bu, ada Bapak. Ibu harus bisa melawannya dengan segala apa yang ibu yakini, bahwa segala sesuatunya itu atas kehendak Sang Pencipta, Bu, kata suaminya Bu Lilis menenangkan. Iya, Pak, ibu akan lakukan apa yang Pak Kiai sampaikan, jawab Bu Lilis. Singkat ceritanya, 7 hari 7 malam berturut-turut Bu Lilis melakukan sholat malam. Tentang keadaan toko pakaiannya hari demi hari semakin surut. Pernah ada beberapa orang yang membeli di tokonya Bu Lilis, namun orang itu ternyata penipu. Dengan percaya begitu saja, orang itu tidak balik ke tokonya lagi. Dan itu terjadi bukan sekali atau 2 kali saja, tapi sudah berkali-kali, sampai dagangannya Bu Lilis hampir habis. Ada juga yang datang membeli dengan uang yang palsu. Cobaannya benar-benar tidak hanya itu saja. Tiba-tiba anak pertamanya Bu Lilis mengalami sakit-sakitan yang tidak tahu sebab musabab sakit itu disebabkan karena apa. Anaknya Bu Lilis sudah dibawa ke berbagai dokter, namun tidak ada hasil yang akurat. Sampai hampir 1 bulan lamanya anaknya Bu Lilis sakit-sakitan, yang setiap jam 12 malam pasti menangis meronta-ronta kesakitan. Sampai akhirnya suaminya Bu Lilis datang lagi menemui Pak Kiai untuk meminta petunjuk apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sebenarnya dialami oleh anaknya. Anaknya Bu Lilis yang dirawat di rumah sakit semakin hari semakin memburuk. Teriakan dan tangisannya sampai membuat pasien yang lain terganggu. Mungkin hampir 1 jam lamanya menunggu suaminya datang. Waktu 1 jam itu terasa begitu lama sekali. Saat suaminya datang dengan membawa sebotol air yang diminumkan sampai masuk ke dalam tubuh anaknya. Dokter yang sempat melihat air itu akan diminumkan kepada anaknya Bu Lilis. Lalu kemudian dokter itu bertanya kepada Bu Lilis. Maaf Bu, itu air apa ya? Tanya Pak Dokter. Mohon maaf Pak Dokter, anak saya harus minum air ini yang diperoleh dari Pak Kiai, jawab Bu Lilis. Oh, silakan jika itu yang terbaik. Dokter pun mempersilahkan Bu Lilis meminumkan airnya kepada anaknya. Namun air yang sudah masuk ke dalam tubuh anaknya, tiba-tiba anaknya berteriak, "Panas, panas, tolong, panas!" Kedua orang tuanya yang mendengar teriakan itu seketika panik. Tubuh anaknya Bu Lilis seketika menjadi panas. Airnya pun dicoba diminumkan lagi, dan tidak membutuhkan waktu yang lama kondisinya anaknya kian membaik. Kira-kira hampir setengah jam lamanya setelah sebagian air itu diminumkan kepada anaknya. Setengah jam kondisi anaknya sudah mulai membaik. Teriakan panas, jeritan, tangisan anaknya sudah tidak didengar lagi. Dokter yang datang kembali memeriksa anaknya Bu Lilis pun kaget. Loh, panasnya kok cepat sekali menurun? Tadi kan panasnya tinggi sekali, sampai saya khawatir. Tapi syukur alhamdulillah kalau kondisinya sekarang sudah membaik. Ya sudah, suruh istirahat saja dulu. Nanti jika drop lagi, perlu dirawat lebih intensif. Tapi jika nanti malam baik-baik saja, ya besok boleh pulang ke rumah, kata Pak Dokter. Terima kasih ya dok, jawab suaminya Bu Lilis. Suaminya dan Bu Lilis yang menjaga takut kondisi anaknya drop lagi, tapi alhamdulillah malam itu baik-baik saja.
Dan kemudian keesokan harinya anaknya Bu Lilis bisa dibolehkan pulang. Setelah mendapatkan izin dari dokter, akhirnya bisa pulang kembali ke rumah. Rasa penasarannya Bu Lilis terhadap kondisi anaknya yang sakit-sakitan dan selesai. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Ambil sisi baiknya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.